Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A, Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Kami diberikan tugas untuk membuat video presentasi mata kuliah budidaya tanaman kopi dengan tema pembukaan lahan sampai dengan penanaman tanaman pelindung. Persiapan lahan budidaya tanaman kopi. Pokok pembahasan, pembukaan lahan sampai penanaman tanaman pelindung. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pembukaan lahan. Yang pertama, analisis lahan. Melakukan analisis terhadap kondisi lahan seperti kesuburan tanah, pH, kemiringan, ketinggian, curah hujan, dan aksesibilitas. Yang kedua, pemilihan bibit. Memilih bibit kopi yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi lahan serta target produksi. Yang ketiga, peralatan dan tenaga kerja. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pembukaan lahan seperti traktor, cangkul, gergaji, dan tenaga kerja. Yang keempat, anggaran atau biaya produksi. Menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses pembukaan lahan. Pembukaan lahan tebas imas. Kegiatan pembersihan lahan mencakup penebangan pohon dan penebasan semak, pemanfaatan biomasa hasil tebasan, penumpukan biomasa, pemberantasan gulma, dan pembersihan tunggul. Pembuatan teras. Lahan yang mempunyai kemiringan lebih dari 30% dibuat teras seperti gambar di atas. Ini kan udah ada, kemarin kita udah membuat konturnya ya. Nah, kalau tidak dikontur, berarti kita arah teras itu tidak akan ketahuan gitu kan. Nah, tapi kalau udah dikontur, berarti inilah arah datarnya itu ke samping udah ketahuan. Nah, pertama itu kita akan menggambar dulu ya kemana arahnya. Nah, karena udah menjelaskan, cuman kita perjelas lagi. Nah, ini kita seperti dulu ya, akan kita melihat interval tanahnya yang akan kita gali. Nah, ini kita coba berarti arahnya kita ikutin aja nih, jadi kontur akhir yang udah dibuat. Nah, seperti ini ya, saya. Nah, berarti ke sini arah teras. Tanah yang udah di langsung kita tarik sini. Inilah interval ya. Ini adalah interval tanah. Interval itu adalah tanah yang akan kita gali. Nah, kalau intervalnya ketemunya 50 cm, berarti 50 cm itulah yang akan kita gali. Nah, caranya setelah di garpu ini untuk mempermudahkan tanah ini, kita langsung digali aja dulu. Tarik tanahnya, kita coba dulu, kita dulu. Nah, karena ini tanahnya masih lapisan atas, ini masih subur, kita usahakan ke bawah dulu. Yang dikatakan bibir teras ini nanti ya, ini namanya bibir teras. Nanti bibir teras itu akan kita tanamin rumput hijauan ternak atau rumput pakan ternak. Nah, jadi tanah urugan ini akan kuat lagi nanti apabila kita tanamin rumput, sehingga akan cegah air melewat ke sana juga dengan adanya rumput. Di samping itu juga fungsi daripada rumput itu untuk memperkuat atau mengikat tanah ini ya, oleh akarnya akan terikat sehingga dia akan lebih kuat juga. Kata kuncinya ini ya, kalau buat teras itu kata kuncinya, kalau bidang olahnya miring atau SPA-nya di sini miring, itu salah, gitu. Karena teras ini adalah sifat datar, dia harus datar karena sudah dikontur. Kemanapun lekukan tanah itu akan diikuti oleh bidang olah teras, makanya tidak akan kelihatan ada yang miring. Nah, kenapa ada parit ya di sini? Nah, parit di sini fungsinya itu air yang dari atas ya, ada yang tidak tertahan kan nanti ada gubar rumput,
Nah, air yang sekitar di sini ya, di intervalnya itu kan akan turun ke sini, ya. Nah, air yang ada di sini apabila hujan turun kan, nah kan di sini datar tuh. Nah, dia tidak akan lari ke situ, makanya lari ke sini pelan-pelan. Nah, sehingga air itu akan kumpul ke sini. Nah, dari air dari sini itu kan, dia akan dialirkan lewat sini, itu nanti ke melalui ke SPA sana nanti kita buat, ya. Jadi air itu yang dari terasan itu dia lewat sini, ya. Terus, nah nanti ketemu SPA, nanti dari SPA dia turun ke kali ya atau ke bawah ya, itu kita buat bangunannya, sehingga air itu ketika turun lambat laun tidak akan membawa tanah. Nah, terus air yang banyak juga di sini karena di ini tidak ada aliran airnya, dia akan lambat laun masuk ke dalam tanah, meresap. Ya, dengan meresap itu otomatis yang air ke sini itu akan sedikit yang melimpah. Kegiatan selanjutnya yaitu pengajiran. Pengajiran bertujuan untuk mengatur jarak tanam di lapangan, mempermudah pembuatan lubang tanam, membantu agar bibit yang ditanam membentuk garis lurus, sehingga mempermudah dalam pengelolaan dan pemeliharaan tanaman. Pengajiran merupakan suatu langkah lanjutan dalam pembukaan lahan pada suatu areal yang akan diusahakan atau ditanam dengan tanaman perkebunan atau kehutanan. Dengan adanya pengajiran, maka akan diperoleh barisan tanaman lurus pada lahan-lahan datar atau agak miring. Setelah lahan dibersihkan, kemudian menentukan titik koordinat tengah lahan dengan menggunakan alat bantu seperti kompas, GPS, teodolit, dan sebagainya. Lalu dilakukan pemasangan ajir utama. Setelah ajir utama dipasang, selanjutnya menentukan anak ajir dengan menggunakan alat bantu siku-siku sesuai dengan arah mata angin. Selanjutnya, tarik lurus tali dengan panjang 15 meter ke arah mata angin dan penancapan anak ajir di semua ujung tali. Kencang, ditekan. Ya, Setelah semua sudut tali utama terpasang, tarik tali sepanjang 15 meter dari barat ke timur dengan jarak 2,5 meter untuk menentukan titik ajir. Penentuan titik ajir diiringi dengan pemasangan ajir pada setiap titik dengan jarak yang telah ditentukan, yakni 2,5 meter. Pada tahap terakhir, dilakukan pengecekan kembali pada setiap sudut diagonal lahan untuk melihat lurus atau tidaknya titik ajir. Setelah lurus, dapat dilakukan tahapan pembuatan lubang tanam. Jarak tanam ideal untuk kopi adalah 2 meter kali 2,5 meter atau 2,5 meter kali 2,5 meter. Penanaman tanaman pelindung atau penaung. Jarak tanam pohon penaung tergantung pada jenis kopi dan pohon penaung itu sendiri. Kopi Robusta membutuhkan lebih banyak sinar matahari dibandingkan dengan kopi Arabica. Jarak tanam pohon penaung untuk Robusta bisa lebih renggang, sekitar 8-10 meter. Sedangkan kopi Arabica membutuhkan naungan yang lebih rapat. Jarak tanam pohon penaung untuk Arabica bisa lebih rapat sekitar 6-8 meter. Jenis pohon penaung. Pohon bertajuk besar seperti sangon membutuhkan jarak tanam lebih lebar sekitar 9-12 meter. Sedangkan pohon lamtoro yang tajuknya lebih rapat bisa ditanam dengan jarak lebih rapat yaitu 6-8 meter. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.